pada saat ini tempatnya di sini Allah memberikan keriduan buat kita semuanya. Karena kita juga cari keriduan Allah. Salawat serta salam kepada baginda kita mahkota alam Nabi yang sejati, Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kepada kita Allah memberikan keistiqomahan di jalan beliau. Terima kasih juga MC, juga panitia, saya nggak sebutkan satu persatu. Kelihatan ibu senang aja. Kenapa kalau saya ceramah begitu, Bu? Mohon maaf, saya mengasuh anak-anak seperti ini. Ini kan baru lulus, nanti dari PAUD langsung ke TK. Alhamdulillah, apalagi Agi Najar itu, ya Allah, anak kecil bisa membuat anak. Ini bener kan? Udah berapa anaknya? Anaknya dua. Alhamdulillah, udah dua. Kecil, coba lihat. Begini. Bagi besar. Ya kayak kemarin kita kan pulang dari Sukabumi. Kebetulan satu mobil sama saya tuh di Sukabumi tuh sama AA. Tahu kan masuk hutan, daerah Jampang ke sana, hutan. Allah Akbar. Di hutan kan banyak binatang ya Bu ya. Betul nggak Bu? Pas lagi ngebut malam-malam jam 2 malam, tahu pas kelihatan anak monyet tuh. Anaknya lentas, cus, ketabrak. Itu lihat, ya Allah, kakinya patah, semuanya patah. Iya betul. Coba kalau saya tahu itu anak monet ketabrak, kalau bapaknya tahu marah nggak? Ya pasti marah lah Bu. Udah sabar aja, sabar. Itu namanya adalah kudrat dari Allah. Yang namanya kecelakaan kan itu kan irodat dan kudrat Allah. Udah sabar aja. Tolong diulangi lagi Bu. Iya, ya kan kita kan ke Sukabumi tuh. Ke hutan tuh. Tahu ada anak monyet lewat, ketabrak, mati. Saya tanya bapaknya marah nggak? Ya pasti marah lah. Udah sabar Allah. Udah sabar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Anak monyet punya nyawa juga pasti bakal mati. Udah sabar aja ya. Mudah-mudahan. Berarti saya bapaknya monyet itu dong. Nggak, saya tanya. Bapaknya monyet bukan? Ya bukan lah Boy. Kenapa marah? Ya karena monyet itu anak saya. Sekarang usia berapa? Saya 39. Bongsor. Iya. Bongsor. Iya. Orang kata banyak kuntet. Bongsor. Bongsor dari mana? 39. Iya. Lah monyet 60 tahun segini. 19 tahun yang lalu. Udah, sekarang ngaji dulu lah. Bapak dan Ibu yang sama-sama itu dengar Allah. Mudah-mudahan semuanya ahli surga semuanya. Singkat aja, udah malam, udah setengah 11. Kata panitia, "Boy, di sini jam setengah 11 itu udah pada ngantuk. Jadi saya cuma 10 menit aja." Alhamdulillah. Bu, pokoknya nggak jawab. Ada 3 golongan. Yang pertama golongan yang budek, yang kedua orang gila ketika mau mati. Bu, yang melotot biasa aja yahnya. Ya baru kali ini dipelototin begitu. Walaupun istri saya itu sudah tidak ada, Bu, udah 5 bulan, 28 tahun saya berumah tangga, punya anak 8. Terserah saya, waduh aja, anak-anak saya, ibu-ibu sini ngeledek aja, anak 8, waduh banyak banget, terserah saya. Udah sampai di sini aja ceramahnya. Anak 8, waduh banyak banget, terserah saya. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak Ibu, 28 tahun saya rumah tangga sama istri. Ya Allah, mawaddah warahmah sakinah. Sumut itu saya belum pernah saya diprototin sama istri lagi tidur sampai sekarang. Alhamdulillah. Saking sayangnya istri saya. Lagi tidur cuma mau melotot Boy. Lain bener. Ya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini acaranya apa ini? Surat Al-Isra. Berarti kita buka dulu surat Al-Isra ayat 1. Surat apa? Pokoknya nggak jawab pulang budek aja udah. Surat apa? Ayat berapa? Oke, lama di ayat berapa tadi? 1. Surat apa? Al-Isra. Tadi dikumandangkan oleh qori kita, Ustadz kita, subhanallah. Ya, suaranya begitu indahnya walaupun udah tua. Kata dia, saya mah udah tua, ya udah tua-tua kayak lebih bisa ngaji. Daripada muda nggak bisa ngaji, mending tua. Kelihatan ibu-ibu juga kelihatan mudanya. Surat apa tadi? Ayat berapa? Nah, saya akan kumandangkan di ayat berapa tadi? Surat apa? Iya. Nah, iya.
Ya Allah, ibu-ibu nafsu banget sama saya. Ustaz, Buya, itu ibu-ibu pusing dibulak-balik itu tuh salah satu metode itu. Sekarang saya tanya, kalau goreng nggak dibulak-balik itu gosong nggak? Kosong. Nah itu, dengan pengennya kagak gosong, betul nggak Bu? Supaya nerap itu kan dalam otak kita bahwa nanti saya bukakan surat apa tadi? Ayat berapa? Ya begitu. Jadi di ayat berapa tadi? Surat apa? Alhamdulillah jelas. Karena sudah jelas sampai di sini saja. Mudah-mudahan. Ya kan udah jelas mau ngomong apaan? Ya mudah-mudahan. Ya Allah airnya jauh amat di situ. Nyai tanggung jawab Nyai siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo aku dengarkan di surat apa tadi? Balikin lagi. Iya. Surat Abidin. begitu. Rumah itu coba Ustadz aja sampai ngasih air. Subhanallah Ustaz Fakhrudin Abidin. Dasar lu mah jadi prostat. Apa tuh Ustaz ya? Proses jadi ustaz. Ustaz urusannya ketat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa tadi? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Yang nyebut Allah mudah-mudahan masuk surga. Kenapa ketika kita menyebut nama Allah? Dalam satu kitab Mukhtarul Hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'abdu qala ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, labbaika ya 'abdi saltuti." Rawahu Aisyah. Saya selalu mancing supaya Bapak dan Ibu menyebut nama Allah. Al-Quran adalah sebagai firman Allah. Berarti ketika Al-Quran dikumandangkan, maka kita sebut nama Allah. Kata Rasulullah, apabila seorang hamba mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, ku wahai Tuhanku, maka Allah, ya Rabbi labbaika ya abdi, aku mendengar panggilanmu wahai hambaku. Allah langsung menjawab, maka kata Allah, saltuti, mohon kamu meminta maka aku akan beri kamu. Tuh, jadi ketika kita menyebut nama Allah, maka Allah akan langsung menjawab, labbaika ya abdi, maka aku mendengar panggilanmu wahai hambaku. Maka kata Allah, saltuti, mohon ampun, mohon minta kepadaku, maka aku akan beri. Betul. Makanya saya selalu mancing supaya Bapak dan Ibu menyebut nama Allah. Sekali lagi. Sekali lagi. Nyebut nama Allah. Kalau dilihat yang namanya surat Al-Isra ayat 1, kalimahnya adalah subhanalladzi asra. Dalam satu kitab tafsir mengatakan bahwa ini adalah ayatnya ayat ta'ajub. Apa itu ta'ajub? Adalah ayat yang wah. Wah itu bagaimana? Karena diawali dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi sifatnya Allah, asra yang memperjalankan. Sekali lagi, asra yang berarti siapa yang memperjalankan? Tuh saya mancing ini suka ampun ya Allah. Ayo, supaya ibu menyebut nama. Siapa yang memperjalankan? Allah. Yang diperjalankan? Yang diperjalankan? Dalam ayat ini Pak, kalau kita konteksnya ngaji tafsir, kalau yang memperjalankan Allah ayat ini, yang diperjalankan adalah seorang bi'abdihi, seorang hamba. Siapa seorang hamba? Jangan dulu langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad kalau kita mau ngaji.
Karena apa? Dalam satu tafsir bi abdihi di sini menurut ensiklopedia Islam, karena toh zaman dahulu, zaman Rasulullah ada 3 golongan. Yang pertama golongan yang tidak percaya, yang kedua golongan yang mang-mang, yang ragu-ragu, yang ketiga adalah golongan yang percaya. Karena kadang-kadang yang mang-mang ini sekarang sudah terbukti. Oh, mungkinkah Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu jasad sama ruhnya? Padahal Allah kalau mau mah subhanalladzi asra ruh Muhammad, subhanalladzi Allah jasad Muhammad. Tetapi di sini kalimatnya bi abdihi. Maka seorang tafsir dalam Al-Maraghi mengatakan begini Bu, bahwa yang namanya bi abdihi adalah seorang hamba. Siapa seorang hamba? Orang yang terkasih. Siapa orang yang terkasih? Karena manusia yang sempurna. Manusia sempurna dalam ensiklopedia Islam itu ada 2 unsur. Yang pertama adalah kalau manusia pengen sempurna ada berapa unsur? Oh, yang dia nggak jawab pulang congean. Berapa unsur? Yang 2 ini menjadikan sempurnanya manusia. Berarti kalau manusia pengen sempurna ada berapa unsur? Nah, yang dua unsur ini menjadikan sempurnanya manusia. Maka terjadilah ketika manusia sempurna itu karena ada 2 unsur. Nah, yang 2 unsur ini menjadikan sempurnanya manusia. Kalau manusia pengen sempurna ada berapa unsur? 2. Maka yang 2 ini menjadikan sempurnanya manusia. Di dalam ensiklopedia Islam bahwa abdihi ini adalah seorang hamba, berarti seorang manusia yang terpilih, manusia yang sempurna karena ada berapa unsur? 2. Nah, makanya kalau kita pengen sempurna ada berapa unsur? 2. Nah, yang 2 ini itu menjadikan sempurnanya manusia. Unsur manusia. Yang pertama adalah unsur ruh, yang kedua unsur jasad. Tuh, sekarang ada di sini tergeletak, Bu. Manusia tergeletak. Jasadnya ada, ruhnya nggak ada, berubah nggak namanya? Nah, ini kalau nanya begini, Pak. 1 ayat aja Pak bisa 2 jam. Beneran. Sedangkan saya dikasih waktu cuma 15 menit. Assalamualaikum. Ibu buat 2 jam. Ibu kuat 2 jam. Makanya saya nggak kawin sama orang rusuh 2 jam gitu loh. Saya tanya bapak-bapak, Pak kuat 2 jam? Enggak. 5 menit aja udah tidur. Nah, saya pernah ceramah begini Pak, saya dibully, tahu-tahu dipotong-potong. Makanya hati-hati dengan TikTok. Dipotong itu Ustaz jorok 2 jam, padahal maksudnya kuat nggak 2 jam ngaji, konotasinya 2 jam. Makanya ngaji, hati-hati dengan sosmed sekarang. Tuh, sekarang ada jasadnya, ruhnya nggak ada, namanya apa? Mayit. Berubah nggak? Berubah. Sekarang jasadnya nggak ada ruhnya, disebut apa? Jurik.